lancar dalam mencapai tahap selanjutnya. Strategi pembelajaran tidak terlepas dari teori belajar yang diberikan yang dihasilkan oleh pakar-pakar pendidikan. Teori belajar yang bersumber dari pakar pendidikan atau pakar psikologi pendidikan banyak macamnya seperti teori belajar David Ausubel. Teori belajar dari David Ausubel merupakan suatu teori yang membandingkan belajar bermakna dengan belajar hafalan. Belajar bermakna siswa harus mengumpulkan pengetahuan baru pada pengetahuan yang telah diketahuinya. David Ausubel banyak menuangkan perhatiannya pada pentingnya mengembangkan potensi kognitif siswa melalui proses belajar bermakna dan belajar verbal yang dikenal dengan expository learning. Pandangan Ausubel tentang belajar ini sangat bertentangan dengan ahli psikologi kognitif lainnya seperti Brunner dan Weber. Menurut Ausubel, pada dasarnya orang memperoleh pengetahuan melalui penerimaan, bukan melalui penemuan. Konsep-konsep, prinsip, dan ide-ide yang disajikan pada siswa akan diterima oleh siswa. Dapat juga konsep ini ditemukan sendiri oleh siswa. Suatu konsep mempunyai arti bila sama dengan ide yang telah dimiliki, yang ada dalam struktur. Agar konsep-konsep yang diajarkan berarti harus ada sesuatu di dalam kesadaran siswa yang digunakan. Siswa yang bisa disamakan sesuai Teori belajar Ausubel. Belajar menurut Ausubel ada dua, yaitu ada dua dimensi. Pertama yaitu dimensi satu, yaitu tentang cara penyajian informasi atau materi pada siswa. Dimensi
menjelaskan hubungan antara konsep-konsep, sedangkan belajar penemuan yang masih berupa hafalan. Apabila belajar dilakukan dengan pemecahan masalah secara coba-coba, belajar penemuan yang bermakna hanyalah terjadi pada penelitian ilmiah. Dalam teori belajar terdapat dua aliran, yaitu aliran psikologi tingkah laku dan aliran psikologi kognitif. Theory of Sobol termasuk dalam aliran psikologi tingkah laku. Teori ini dikenal dengan belajar bermakna yang pengulangan belajar. Empat tipe belajar pertama yaitu belajar dengan penemuan bermakna yang bermakna, kemudian belajar dengan penemuan tidak bermakna, ketiga yaitu belajar menerima yang bermakna, kemudian belajar menerima yang tidak bermakna. Dalam belajar dengan penemuan yang bermakna itu maksudnya informasi yang dipelajari ditentukan secara bebas oleh peserta didik. Peserta didik itu kemudian menghubungkan pengetahuan yang baru itu dengan struktur kognitif yang dimiliki. Misalnya peserta didik diminta menemukan sifat-sifat suatu bujur sangkar. Dengan mengalihkan pengetahuan yang sudah dimiliki seperti sifat-sifat persegi panjang, peserta didik dapat menemukan sendiri sifat-sifat bujur sangkar tersebut. Sedangkan belajar dengan penemuan tidak bermakna yaitu informasi yang dipelajari ditentukan secara bebas oleh peserta didik, kemudian ia menghafalkannya. Misalnya peserta didik menemukan sifat-sifat bujur sangkar tanpa bekal pengetahuan sifat-sifat geometri yang berkaitan dengan sifat tempat. Dengan sifat-sifatnya itu dengan penggaris dan jangka dengan alat-alat ini ditemukan sifat-sifat bujur sangkar dan kemudian dihafalkan. Ketiga itu belajar menerima yang bermakna. Maksudnya itu informasi yang telah tersusun secara logis disajikan kepada peserta didik dalam bentuk final atau akhir. Peserta didik kemudian menghubungkan pengetahuan yang baru itu dengan struktur kognitif yang dimiliki. Misalnya peserta didik akan mempelajari akar-akar persamaan kuadrat. Mengajar mempersiapkan bahan-bahan yang akan diberikan yang susunannya diatur sedemikian rupa sehingga materi persamaan kuadrat tersebut dengan mudah tertanam ke dalam konsep persamaan yang sudah dimiliki peserta didik. Karena pengertian persamaan lebih inklusif daripada persamaan kuadrat, materi persamaan tersebut dapat dipelajari peserta didik secara bermakna. Yang keempat itu belajar menerima yang tidak bermakna. Maksud dari belajar yang menerima yang tidak bermakna ini kan dari setiap tipe bahan yang disajikan kepada peserta didik dalam bentuk final, peserta didik tersebut kemudian menghafalkannya. Bahan yang disajikannya tadi tanpa memperhatikan pengetahuan yang dimiliki peserta didik. Persyaratan belajar bermakna. Dari persyaratan ini kan yang pertama itu psikologi siswa sudah siap menerima materi. Struktur kognitif peserta didik. Kedua itu tahap perkembangan kemampuan peserta didik. Maksudnya gimana gitu kan? Kondisi dan sikap peserta didik terhadap tugas hendaknya bersesuaian dengan intensi peserta didik. Apabila peserta didik melaksanakan tugas dengan sikap bahwa ingin memahami bahan pelajaran dan mengaplikasikan bahan baru serta menghubungkan bahan pelajaran yang terdahulu
memberikan pengertian kepada bahan baru sehingga bahan-bahan baru itu akan terserap dan kemudian diingat seperti ia tidak menghafal asosiasi stimulus respon yang terpisah-pisah. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar bermakna. Yang pertama itu kan tadi struktur kognitif, stabilitas, kejelasan, kemampuan. Prinsip. Itu ada beberapa prinsip itu pertama itu advance kognition, diferensiasi kognitif, belajar struktur kognitif, penyesuaian interaktif atau rekonsiliasi interaktif. Maksudnya gimana ya? Yang pertama itu advance organism. Advance organism mengarahkan para siswa materi yang akan dipelajari dan mengingatkan siswa pada materi sebelumnya yang dapat digunakan dalam membantu menanamkan pengetahuan baru, yaitu advance organism dapat dianggap merupakan suatu pertolongan mental dan disajikan sebelum materi baru. Yang kedua yaitu diferensiasi progresif. Selama belajar bermakna berlangsung perlu terjadi pengembangan konsep dari umum ke khusus. Dengan strategi ini, guru mengajarkan konsep murni dari konsep yang paling intuitif. Kemudian kurang inklusif dan selanjutnya hal-hal seperti pengetahuan objek konsep. Sehubungan dengan ini dikatakan tiga yaitu belajar sepenuhnya. Apa sih belajar sepenuhnya ini? Ya, belajar sepenuhnya dapat terjadi apabila konsep-konsep yang telah dipelajari sebelumnya dikenal sebagai unsur dari suatu konsep yang lebih luas dengan apa itu penyesuaian interaktif atau rekonsiliasi interaktif. Menurut Oxford, selain urutan, menurut diferensiasi progresif yang harus diperhatikan dalam mengajar, juga harus diperlihatkan bagaimana konsep-konsep baru dihubungkan dengan konsep-konsep yang superioritas. Guru harus memperhatikan secara eksplisit bagaimana arti-arti baru dibandingkan dan dipertentangkan dengan arti-arti sebelumnya yang lebih sempit, dan bagaimana konsep-konsep yang tingkatnya lebih tinggi mengambil arti baru untuk mencapai penyesuaian interaktif materi pembelajaran yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat diterapkan ke atas dan ke bawah selama informasi yang dapat mulai dengan konsep-konsep yang paling umum, tetapi perlu diperhatikan terkaitan konsep-konsep sebelumnya dan kemudian berubah menjadi cara menerapkan pembelajaran tersebut ada dua, yaitu fase perencanaan, pertama kita akan menjelaskan tentang fase perencanaan. Fase perencanaan yang pertama yaitu mendapatkan tujuan pembelajaran. Maksudnya gimana kan gitu, pastikan dulu. Yaitu tahapan pertama dalam kegiatan perencanaan adalah menetapkan tujuan pembelajaran. Model Oxford ini dapat digunakan untuk mengajarkan hubungan antara konsep-konsep dan generalisasi
salah satu pendukung untuk melakukan rekonsiliasi interaktif dari teori sekolah. Keempat itu memformulasikan advances organisasi. Maksudnya gimana perbedaan? Yaitu kita dalam ada dua cara. Yang pertama itu mengaitkan atau menghubungkan materi pembelajaran dengan struktur pengetahuan siswa. Kedua itu mengorganisasikan materi yang dari siswa. Fase pelaksanaan. Fase pelaksanaan menggunakan Eventus dan awal hingga akhir. Bukan atau membandingkan konsep-konsep yaitu melalui rekonsiliasi interaktif atau setelah fase perencanaan, guru harus menyiapkan pelaksanaan dan dari model Ausubel ini untuk mengajar agar siswa tidak pasif, maka dia harus dapat mempertahankan adanya interaktif melalui tanya jawab, contoh, permainan dan sebagainya berkaitan dengan ide yang disampaikan saat itu. Hendaknya mulai dengan event organizer membuat gunakannya hingga akhir perjalanan sudah tepat untuk mengembangkan bahan pembelajaran. Kelebihan dan kelemahan belajar bermakna. Ya, ini ada tiga. Yang pertama yaitu informasi yang dipelajari secara bermakna lebih bermakna. Yang kedua itu informasi yang dipelajari secara bermakna memudahkan proses belajar ilmiah untuk pembelajaran teori. Yaitu informasi yang dipelajari secara bermakna mempermudah belajar hal yang unik walaupun telah terjadi dua. Kelemahan belajar bermakna yaitu informasi yang dipelajari secara hafalan adalah kedua itu jika misalkan kita ingin mempelajari sesuatu mempelajari hal yang satu dengan hal yang lain sudah diketahuinya maka baik puasa sekalipun pembelajarannya dapat nyatakan sebagai hafalan tidak akan bermakna sama sekali. Pendekatan nada umum untuk khusus mengetahui ya pendekatan. pembelajaran yang berpusat di guru. Siswa tidak banyak ikut dalam interaksi antara guru dan murid. Kemudian expository berkembang menjadi suatu cara belajar di mana dominasi guru
kesimpulan kesimpulan yang dapat saya ambil dari teori Asabel ini yaitu pertama yaitu teori pembelajaran Asabel merupakan salah satu dari sekian banyaknya teori pembelajaran yang menjadi dasar dalam operatif learning. Untuk faktor utama yang memiliki belajar bermakna menurut Asabel adalah kognitif yang ada, kapabilitas dan kejelasan pengetahuan dalam suatu konsep tertentu, dan pada waktu tertentu kejelasan membuat suatu bidang positif tertentu. Dan pada waktu tertentu belajar teori belajar bermakna Asabel ini sangat dekat dengan sangat dekat dengan konstruktivisme. Contohnya dikatakan ya, belajar mengasosiasikan pengalaman, fenomena, dan fakta-fakta baru ke dalam sistem pengertian setelah penggunanya. Tujuannya meningkatkan fakta baru ke dalam sistem pengertian. Tujuannya meningkatkan asimilasi pengalaman baru ke dalam konsep atau pengertian yang sudah dipunyai siswa. Keduanya mengandaikan bahwa dalam proses belajar itu siswa aktif. Inti dari teori belajar bermakna Asabel adalah yaitu proses belajar akan mendatangkan hasil atau bermakna kalau guru dalam menyajikan